Jadi kalau orang bekerja keras nggak kuat puasa, itu nggak boleh membatalkan dari pagi, hukumnya haram. Tetap saja dengan kerjaannya tukang becak atau yang lainnya tukang batu, dari pagi malam sudah sahur, pagi niat puasa. Jika di perjalanannya yang nggak mampu baru batalin. Kalau dia batalin dari awal nggak boleh. Ini ngatur Allah, kurang ajar kepada Allah. Bisa saja bosnya ngomong, hari ini kalian tidak usah kerja, dibayar, tetap dibayar. Loh, terlanjur nggak puasa saya, ayo mau gimana dia? Jangan dahului Allah, kurang ajar kepada Allah. Jadi dari pagi sudah niat puasa, kemudian di tengah perjalanan nanti kok tiba-tiba nggak mampu, batalin. Itu bukan saja terjadi kepada dia, siapapun dari kita. Tentunya jujur, benar, kita normal begini, semoga sehat semuanya. Tiba-tiba nggak mampu, kunang-kunang ini mau jatuh, bukan. Tapi ada udurnya, udur datang. Tapi ini tidak kita sebutkan apa di 9 udur 9 orang yang boleh berbuka, tidak. Kenapa? Itu kan berbuka dari awal, ini kan mendadak, tidak dimasukkan ke situ. Ini langka kejadian begini, bukan langka, artinya dia tetap puasa, cuman setelah itu dia tidak mampu. Bukan tidak puasa, puasa tapi tidak mampu. Pada bulan Ramadan, bagaimana orang yang kerja untuk menafkahi keluarga tapi meninggalkan puasanya karena pekerjaan yang diembannya sangat melelahkan? Bagaimana pekerjaannya itu, Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Sahibus san'ati syaqati alladhi yahtaju irfatuhu li tahsili nafaqatihi wa nafaqati iyalihi. Orang yang pekerjaannya berat tapi dia mesti juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Yajibu alaihi an yusri' fi siyam. Dia wajib pagi-pagi itu makan sahur dan berniat puasa. Jadi tak boleh dia lost tak berpuasa. Pagi itu dia makan sahur, istrinya menyiapkan makan sahur, dia tetap nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Summa yusri' fi amalihi wa takassubihi. Setelah itu dia tetap bekerja. Fa idza lahiqathu masyaqqatun shadidatun ghairu mu'tadatin. Ketika siang hari tiba-tiba dia mengalami kesulitan, tamna'uhu min itmami shaumihi, tak bisa dia menyempurnakan puasanya, jazalahul fitru, barulah dia boleh berpuasa siang itu. Diteleponnya bininya, dek, tampaknya abang udah mau mati nih. Buka lah bang, buka deh. Nanti balik tak usah kau masak ya. Setiap hari begitu. Mungkin hari itu aja, besok dia. Jadi bukan asal-asalan. Tak usahlah kau masak sahur. Aku kerjaku berat ini, nampaknya di siang nanti udah mau mati nih. Bukan mau mati, belum mati lagi. Ini Ustaz ambil dari mana ini? Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Hindiyah juz 1 208. Lihat juga Hasyiah Ibni Abidin juz 2 420. Wa yulzimuhu qada'uhu, dan puasa yang ditinggalkannya itu wajib dia qada fi mustaqbali ayyamihi, di masa akan datang, hina yatayassaru lahul qada, ketika dia sudah bisa mengqadanya. Jadi kesimpulannya, bagi saudara-saudara saya yang pekerjaannya berat, menggali tanah ke dalam tambang batu bara, atau pekerjaannya membawa bis truk yang berat panas, maka dia tetap makan sahur, berniat puasa sampai di tengah hari tak sanggup lagi, barulah dia membatalkan puasanya dan dia wajib mengqadanya di luar Ramadan. Jelas jawabannya? Jelas. Kalau tak juga jelas, memang bawaan belum sarapan lagi. Ini fikih ya, fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jadi kan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi, misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis bersama, kalau truk kan bisa alih-alih, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu, seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, bisa ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senangnya dijawab Rafa Poso ya saya tahu. Tapi masalahnya secara fikih, kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Ada job? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Mensawal ya nyupir lagi, Zulkot ya nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus
Ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, andai kan Anda jadi ahli fikih milik zaman. Lu kalau orangnya soleh terus kayak ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islam kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalah ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh kuat. Sahur jam 3:30, mobil vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berbicara musafir itu boleh stop. Kalau saran memang boleh, yang usahakan kamu makan 3:30 pas fit, terus kalau ngumpul selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi, tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya dengan ke UI, istri kamu atau suami kamu, ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan atau bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi musafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat